Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Ibn Madudin dari Prodi Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cyber security dan data privacy. Lanjut. Pokok pembahasan ini ada satu, pengertian cyber security dan data privacy, dan yang kedua, ancaman dalam cyber security. Terus yang ketiga, pentingnya cyber security dan data privacy. Lanjut yang keempat, langkah-langkah untuk meningkatkan cyber security. Dan yang kelima, strategi untuk melindungi data privacy. Dan yang terakhir yakni peran masyarakat dan organisasi. Lanjut, pengertian cyber security dan data privacy. Cyber security adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman cyber seperti peretasan, malware, atau serangan phishing. Jadi, cyber security atau keamanan cyber adalah praktik itu melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman cyber seperti peretasan, malware, atau serangan phishing. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, keamanan, firewall, enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan edukasi pengguna untuk menjaga informasi tetap aman dari berbagai ancaman digital. Terus, data privacy adalah pengelolaan dan perlindungan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi, data privacy atau privasi data adalah praktik pengelolaan dan perlindungan informasi pribadi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan hanya digunakan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemilik data. Lanjut, ancaman dalam cyber security. Beberapa ancaman umum yang sering dihadapi yakni adalah yang pertama, phishing. Itu adalah upaya penipuan untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit. Ya. Jadi phishing itu upaya penipuan di dunia cyber di mana penipu mencoba mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Mereka melakukannya dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya dalam komunikasi elektronik. Email phishing seringkali menciptakan rasa urgensi seperti pemberitahuan aktivitas mencurigakan atau ancaman penutupan akun untuk memanipulasi korban agar cepat merespon. Yang kedua, malware. Perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Jadi malware itu adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari komputer atau jaringan tanpa seizin pengguna. Malware dapat berbentuk berbagai macam seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Malware sendiri itu seringkali menyebar melalui lampiran email berbahaya, situs web yang terinfeksi, atau perangkat lunak yang diunduh dari sumber yang tidak terpercaya. Lanjut, yang ketiga ini, ransomware. Serangan yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk membuka aksesnya. Jadi, itu sejenis malware yang mengenkripsi data pada sistem korban, sehingga data tersebut tidak dapat diakses. Pelaku serangan kemudian meminta tebusan dari korban untuk memberikan kunci deskripsi yang dapat membuka akses kembali ke data tersebut. Ransomware biasanya menampilkan pesan yang menginformasikan korban tentang enkripsi data dan instruksi untuk membayar tebusan, seringkali dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin. Oke, lanjut yang keempat, yakni social engineering. Itu manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia. Jadi itu adalah teknik memanipulasi psikologis yang digunakan untuk menyerang, untuk mendapatkan informasi rahasia atau akses sistem dengan mengeksploitasi kepercayaan, kebiasaan, atau kelemahan manusia. Penyerang menggunakan berbagai metode seperti phishing, pretesting, baiting, tailgating, ya seperti itu, untuk menipu individu agar memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang menguntungkan penyerang. Lanjut, yang kelima yakni DDoS attack.
serangan yang menyebabkan layanan online tidak dapat diakses. Ya. Distributed denial of service attack adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan online tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Penyerang melakukannya dengan membanjiri server, jaringan, atau layanan dengan lalu lintas yang sangat tinggi, melebihi kapasitasnya untuk menangani permintaan yang masuk. Ini menyebabkan gangguan layanan, membuat situs web atau layanan tidak responsif atau sepenuhnya tidak dapat diakses. Oke, lanjut. Nah, pentingnya cybersecurity dan data privacy. Yang pertama, melindungi informasi pribadi dan bisnis dari penyalahgunaan. Keamanan cyber bertujuan untuk melindungi data sensitif agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, mencegah pencurian identitas, dan melindungi privasi individu serta rahasia bisnis. Oke. Yang kedua, mencegah kerugian finansial akibat serangan cyber. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu ataupun organisasi. Implementasi langkah-langkah keamanan yang efektif dapat mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh pencurian data, ransomware, atau penipuan online. Dan yang ketiga, mematuhi regulasi hukum seperti GDPR, yakni General Data Protection Regulation, atau UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data adalah wajib bagi organisasi yang mengelola data pribadi. Regulasi ini menetapkan standar dan pedoman untuk memastikan data diproses secara aman dan transparan. Kegagalan mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang berat. Dan yang keempat adalah menjaga reputasi dan kepercayaan pengguna atau pelanggan. Nah, reputasi reputasi itu sebuah organisasi yang sangat bergantung pada bagaimana mereka menangani data dan menjaga keamanan informasi. Keberhasilan dalam melindungi data pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna, sementara kegagalan dalam hal ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Oke, lanjut. Langkah-langkah untuk meningkatkan cybersecurity. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kata sandi yang kuat itu harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah, atau password. Itu sebagai contoh, kata sandi yang kuat itu adalah ada P besar, terus ada ataupun tanda seru seperti itu, dan angka. Oke, yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor, lapisan keamanan tambahan selain kata sandi. Keamanan ekstra di luar kata sandi itu mengharuskan pengguna untuk memasukkan kode tambahan yang biasanya dikirimkan ke ponsel mereka atau dihasilkan oleh aplikasi autentikasi. Ini membuatnya lebih sulit bagi penyerang untuk mengakses akun, meskipun mereka mengetahui kata sandi. Ya. Selanjutnya yang ketiga, perbarui perangkat lunak. Pastikan sistem operasi dan aplikasi selalu menggunakan versi terbaru. Seperti itu. Aplikasi itu dalam versi terbaru sangatlah penting untuk keamanan. Pembaruan ini seringkali mencakup patch keamanan dan memperbaiki kerentanan yang ditemukan di versi sebelumnya. Mengambilkan pembaruan ini dapat membuat sistem rentan terhadap serangan. Oke, yang keempat, gunakan firewall dan antivirus untuk melindungi perangkat dari ancaman eksternal. Firewall berfungsi untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan. Antivirus itu membantu mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari perangkat. Kombinasi keduanya sangat efektif dalam melindungi perangkat dari ancaman eksternal. Yang kelima, hati-hati dengan email. Jangan klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Email merupakan salah satu media umum yang digunakan untuk serangan phishing. Selalu waspada terhadap email yang
dari pengirim yang tidak dikenal atau email yang meminta informasi pribadi. Jangan klik tautan atau lampiran dari email yang mencurigakan. Jika ragu, periksa keaslian pengirim terlebih dahulu. Oke, lanjut. Strategi untuk melindungi data privasi. Yang pertama, pahami kebijakan privasi. Baca kebijakan privasi sebelum menggunakan layanan online. Sebelum menggunakan layanan online, baca dan pahami kebijakan privasi untuk mengetahui bagaimana data Anda akan dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Pastikan Anda setuju dengan praktek yang diuraikan dalam kebijakan tersebut. Yang kedua, minimalkan data yang dibagikan. Jangan memberikan informasi pribadi kecuali data-data yang kecuali benar-benar diperlukan. Nah, hanya berikan informasi pribadi yang benar-benar diperlukan oleh layanan yang Anda gunakan. Hindari membagikan data sensitif kecuali sangat diperlukan. Semakin sedikit data yang dibagikan, semakin kecil risiko penyalahgunaan. Yang ketiga, enkripsi data. Gunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif. Selama penyimpanan dan transmisi, kita harus mengenkripsi untuk melindungi data tersebut. Enkripsi mengubah data menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi, sehingga melindungi data dari akses tidak sah. Oke. Yang keempat, manajemen akses. Batasi akses ke data hanya kepada pihak yang membutuhkan. Nah, hal itu untuk menjalankan tugas mereka. Pastikan bahwa individu yang diberi wewenang yang memiliki akses informasi pribadi. Implementasikan kontrol akses yang kuat untuk menjaga akses tidak sah. Nah, dan yang kelima, hapus data dengan aman. Pastikan data yang tidak lagi digunakan itu dihapus secara permanen. Nah, gunakan metode penghapusan yang memastikan data tidak dapat dipulihkan, seperti perangkat lunak penghapusan data yang terpercaya. Ini mencegah data yang sudah tidak diperlukan jatuh ke tangan yang salah. Seperti itu. Oke, lanjut. Peran masyarakat dan organisasi. Pertama, peningkatan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang ancaman dan pentingnya keamanan cyber. Nah, mengedukasi masyarakat tentang ancaman cyber dan pentingnya keamanan cyber sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran, seminar, pelatihan, dan program pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang risiko cyber dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Yang kedua, kebijakan internal. Perusahaan perlu mengadopsi kebijakan keamanan data yang ketat. Nah, ini mencakup penerapan prosedur keamanan yang jelas, pelatihan karyawan, dan penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi multifaktor. Nah, kebijakan ini harus diikuti oleh semua anggota organisasi untuk memastikan perlindungan data yang konsisten. Nah, yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah. Mendukung regulasi yang bertujuan melindungi data dan keamanan cyber. Nah, mendukung regulasi yang bertujuan melindungi data dan keamanan cyber adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dapat memperkuat infrastruktur keamanan cyber dan meningkatkan respon terhadap ancaman cyber. Ini juga mencakup pelaporan insiden cyber secara tepat waktu dan berbagi informasi tentang ancaman cyber untuk mencegah serangan di masa depan. Ya, lanjut. Kesimpulan. Cyber security dan data privacy adalah tanggung jawab bersama. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi diri dan organisasi dari ancaman digital yang semakin kompleks. Mari tingkatkan kesadaran dan terapkan praktik terbaik untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Lanjut. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya minta maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.